سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Dengan buku sama teman kami yang Ustaz Jackson ini minta karena beliau merasa mohon maaf ya Bu ya, ini dipanggil kejaksaan katanya sudah ada sedikit rasa deg-deg gitu. Jadi mohon ada pendampingan. Kami dari FPHW. FPHW itu Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah. Ini digagas oleh 3 jenderal, pertama Bapak Komjen Revisi, Laksamana Muda Teddy Brata, dan Bapak Laksana Muda Sugeng. Kenapa ada FPHW? Karena begini Pak, kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang dinyatakan keluar dari RDI atau dikeluarkan oleh RDI ini mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Ada yang suami istri diceraikan, anak dan orang tua dipisahkan, ya banyak sekali. Termasuk salah satunya ya saya sendiri, saya pribadi. Saya mohon maaf Pak, saya berasal dari Brebes, saya masuk Cirebon tahun 77. Saya datang ke Cirebon, itu LDI atau Islam Jamaah, ya, itu bisa dihitung dengan jari, 11 orang. Waktu itu sewilayah 3 Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Majalengka, itu jadi satu kepengurusan yang di Cirebon. Nah sekarang alhamdulillah sudah mekar masing-masing. Dan kami termasuk yang merintis terwujudnya beberapa kompleks, salah satunya adalah kompleks pusat Islam Jamaah di Cirebon, yaitu di Jalan Perjuangan, kompleks Al-Kausar yang persisnya di sebelah Untar. Ya. Samping Untar. Ya. Mau ke IAIN Pak. Saat itu kami rumah pertama yang kami bangun, ya, yang lain belum ada, meskipun belum dibangun. Tapi dengan perjalanan kami mulai belajar agama di Islam Jamaah tahun 1967. Pada akhir 2019 kemarin kami ikuti pengajian tafsir Ibnu Katsir Al-Quran di Tasik selama 1 minggu. Nah, saat itu juga saya divonis murtad. Tidak hanya itu, bahkan usaha saya dibangkrutkan, keluarga dipisahkan. Ya, saya sempat 6 bulan tinggal di Masjid Umum Pak, artinya jadi marbot lah di sebuah masjid. Nah itu bahkan ancamannya walaupun belum secara real dilakukan, tapi banyak kalimat-kalimat. Kalau orang sudah keluar dari jamaah, hukumnya wajib dibunuh. Ada lagi yang ngomong ke saya, bahkan disimpan di YouTube itu, sembelih saja Pak Mario. Oh iya, tadi saya belum kenal, nama saya Mario. Ya. Sembelih saja Pak Mario. Ada lagi yang saya diajak mulut, kamu itu layak dicincang. Itulah ancaman-ancaman yang kami dapatkan. Dan akhirnya, karena ini tidak terjadi hanya di Cirebon, di berbagai daerah, maka Pak Jenderal Nur Faisi, ya, purnawirawan beliau juga asalnya orang Islam Jamaah Pak, yang mendirikan Senkom. Beliau itu mantan Kabar Eskrim, ya, mantan BNN, juga terakhir ditugaskan sebagai duta besar di Mesir selama kurang lebih 5 tahun. Nah, pada saat beliau bertugas di Mesir itulah beliau sering diskusi dengan guru-guru besar yang ada di Mesir sana, akhirnya terbuka hatinya. Begitu pulang, dia tinggalkan Islam Jamaah. Dan itu pun oleh pengurus-pengurus, istrinya disuruh cerai Pak. Istrinya Pak Jenderal disuruh cerai oleh pengurus Islam Jamaah. Oke, itulah sekilas tentang FPHW.
Saya ingin peragakan, saya senangnya pakai peragakan. LDI dan Islam Jamaah itu dua entitas yang secara organisasi mungkin berbeda, tapi aslinya atau hakikinya adalah satu. Ini yang saya pegang itu kue, kalau saya sebut kue lemper ya, ada di sini apa? Nah, anggap lemper ini Islam Jamaah. Supaya nggak kelihatan kuenya, maka dibungkuslah dengan daun. Kalau Islam Jamaah ini dibungkus dengan pertama LDI organisasi. Yang kedua dibungkus lagi dengan Senkom. Yang ketiga dibungkus lagi dengan Asad, Persinas Asad, Pencaksilat. Yang keempat dibungkus lagi dengan Pramuka. Dan ada yang di luar itu CAI, Cinta Alam Indonesia. Tapi kalau dibuka semua, ini ya aslinya ya Islam Jamaah. Seperti ini. Ya. Jadi kenapa kami tahu? Karena kami ada di dalam. Setengah abad lebih kami ada di dalam. Kami juga pengurus internal, juga pengurus eksternal. Bahkan kami sempat jadi pengurus DPP juga. Sehingga kalau, mohon maaf ya, kalau sepak terjangnya teman-teman yang sekarang itu mungkin kalah jam terbang lah, ya kalau dibandingkan. Gitu. Ya. Jadi kalau Bapak ingin lihat LDI dari luar, nah itu ya itulah yang kelihatan. Seperti saya tadi di jalan melihat gedung kejaksaan Negeri Kuningan, ya seperti itulah kelihatan. Tapi begitu masuk itu sudah beda. Bapak kalau ingin tahu persis LDI, ya jangan hanya dari luar ya. Bapak bisa lihat dari dalam. Seperti yang saya sarankan ke Pak Ketua MUI itu dulu, cobalah ikuti kegiatan LDI, masuk ke dalamnya. Nanti tahu. Semua kegiatan-kegiatan LDI adalah kegiatan Islam Jamaah. Ya, karena pengurus LDI itu dibikin untuk membungkus tadi. Ada 4 tugas utama yang harus dilakukan pengurus organisasi. Yang pertama adalah bahasanya aslinya mengganggu pejabat. Nanti kami bisa perlihatkan videonya. Ya, Pak Ketum LDI itu menyatakan di forum, ya semua pengurus dinyatakan bahwa ada 4 tugas utama pengurus organisasi. Pertama, mengganggu pejabat. Mengganggu itu apa? Bahasa Jawa. Kalau bahasa terjemahan bebasnya mungkin mendekati, berbaik-baiklah dengan pejabat, dengan tokoh-tokoh sentral di wilayah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mengatasi gegeran, menyelesaikan gegeran. Gegeran itu bahasa Jawa juga. Ya. Artinya kalau ada masalah yang timbul akibat perorangan jamaah maupun kelompok jamaah, termasuk isi pendidikan, itulah tugas organisasi. Yang kedua. Yang ketiga, menjadi bajunya jamaah. Ya. Jadi nutupi jamaah, jangan sampai orang luar tahu bahwa aktivitas yang mereka lakukan itu adalah kegiatan Islam Jamaah. Maka dikemas, dibungkus, ditutupi. Jadi kalau ditanya pengajian apa? Pengajian organisasi. Ya. Itu Pak. Nah yang keempat, membantu keamiran atau keimaman melancarkan kegiatan Islam Jamaah. Gitu kan. Ya. Jadi LDI itu ya Islam Jamaah itu, Pak. Itu kan. Ya. Hanya dibungkus sedemikian rupa. Nah, kenapa? Nah, karena Islam Jamaah itu ilegal, Pak. Strukturnya ada dari pusat sampai ke desa-desa, bahkan sampai RT RW blok itu ada. Yang di BA Pak Amir di pusat, dibantu oleh wakil-wakil Amir, pengurus-pengurus di pusat. Kemudian di tingkat provinsi ada, di tingkat kabupaten kota ada, di tingkat kecamatan desa. Sama dengan pemerintah. Tetapi itu ilegal. Tidak punya dasar hukum. Dasar hukumnya ya karpe mereka. Ini berdasarkan Quran hadis yang penafsirannya versi mereka. Tidak seperti versi ulama-ulama yang pada umumnya. Itu yang pertama. Nah, supaya yang ilegal ini menjadi legal, maka dibuatlah lembaga yang legal, berbadan hukum, berdasarkan peraturan dan undang-undangan yang berlaku di NKRI. Nah, tadilah dibentuklah LDI.
Kalau dulu namanya bukan LDI, Pak. Saya pertama ngaji namanya YPID, Yayasan Pendidikan Islam Jamaah. Ya. Kemudian Darul Hadis. Terus ada lagi Yakari, Yapenas, ya, Yayasan Pondok Pesantren Nasional. Kemudian tahun 72, ya, itu dibentuklah setelah ada larangan dari Kejagung, dibentuklah Lemkari. Nah, terus pada saat Munas yang ke-6, yang kelima kalau nggak salah, itu karena Pak Rudini waktu itu Mendagri juga ketua umum dari Lemkari, Lembaga Karatedo Indonesia, maka supaya tidak rancu, maka Lemkari digantilah akhirnya menjadi LDI yang sampai sekarang. Itu Pak. Jadi kalau ada kegiatan LDI, itu bahasa mereka adalah sambung kelompok, sambung desa, sambung daerah, sambung pusat. Nah, apa tugas pengurus organisasi selain dari 4 tadi? Disampaikan di sana. Pengurus yang berhasil adalah yang bisa menarik sebanyak-banyaknya harta benda jamaah disetorkan ke Bapak Imam yang di BA. Karena pada saat di BA itu pernyataannya, saya serahkan diri saya, harta benda saya kepada Bapak Imam, dan Bapak Imam atur supaya saya bisa masuk surga selama dari neraka. Itulah intinya BA itu. Sehingga orang diatur apa aja, ya taat imam surga, tidak taat imam neraka. Itulah. Nah kemudian tadi kenapa ada musola? Kan ada 3 musola yang jaraknya kurang dari 100 meter, ya, tapi bikin musola sendiri. Karena apa, Pak? Orang di luar kelompoknya itu kafir, najis, ya, itu semua berdasarkan ayat Al-Quran, Pak. Kita nggak boleh berkasih-kasihan, nggak boleh bersaudara dengan orang yang tadi bilang di luar itu ayatnya banyak, tapi penafsirannya yang ngawur. Innamal musyrikuna najasun, ya, surat At-Taubah surat yang ke-9. Sebenarnya orang-orang musyrik itu najis. Jadi orang di luar kelompoknya musyrik, Pak. Ya. Kemudian mereka kafir, ya. La yattakhidul mu'minuna ladzi apa? La yattakhidul mu'minuna. Intinya jangan sampai orang iman itu berkasih-kasihan kepada orang kafir. Orang kafir, ya orang yang di luar LDI itu semua kafir, Pak. Walaupun sejagat raya itu kalau belum beat pada akhirnya Islam Jamaah itu kafir namanya. Ini versi mereka. Kenapa saya ngomong begitu? Saya pelakunya, Pak. Saya pendoktrinnya, saya visionarisnya, Pak. Ya, sebelum saya dinyatakan. Cuman bahasanya dikemas. Nah, kalau murtad terlalu kasar. Nah, bahasanya sekarang sudah beda kefahaman. Wah, Pak Mario sudah beda kefahaman. Tapi aslinya, bahkan yang ngomong langsung murtad juga ada. Itu, Pak. Kemudian LDI itu selain daripada mengkafirkan orang, tidak mau sholat dengan yang lain. Dulu pengalaman saya sebagai ketua DPD LDI di Kabupaten Cirebon, itu kalau sholat tarawih, Pak, malam itu kan ada nih, malam Ramadan itu ada tarling, tarawih keliling, ya ada takhim, tarawih silaturahim. Saya sudah sholat, Pak. Kadang-kadang sholatnya 21 rakaat, ya 23 rakaat. Sampai rumah ya sholat lagi, Pak. Karena itu bukan sholat itu yang saya lakukan. Tapi pada saat dipanggil kepala dinas, Pak Maron, gimana sih gini? Alah, kok yang enggak baru kenal saya. Itu kalau sholat kan nggak mau bareng. Tadi malam kan sholat jejer Bapak. Itu bahasanya. Itu namanya fatwa. Termasuk paradigma baru. Paradigma baru itu isinya ada 7 butir. Salah satunya adalah tidak mengakui keamilan, tidak meneruskan Islam Jamaah, paham Islam Jamaah, mau dibina MUI dan seterusnya. Tapi nyatanya pengurus jangankan di tingkat bawah, di tingkat kabupaten kota saja nggak ngerti, Pak, paradigma baru itu apa. Bapak boleh cek, Pak, kalau saya ini dianggap bohong. Boleh cek, panggil pengurusnya, Pak, paradigma baru itu apa aja? Itu hanya konsumsi pusat,
untuk mengelabui MUI supaya apa? Ya, supaya tetap diakui. Dan satu kasus Pak, yang pada saat beliau Pak Ma'ruf Amin, Pak Kiai Ma'ruf Amin masih ketua MUI, sholat di pondok pusat RI di Kediri, habis ceramah terus mau sholat di Jumatan, itu Pak diselonong, Pak, disalib Pak sama pengurus RI yang sekarang kita juga sama dengan saya. Jadi Pak Kiai Ma'ruf Amin kan gimana masa mau gotot-gototan di depannya, hanya mundur yang imam mereka itu enggak mati. Terus kemarin MUI dari pusat juga sholat di Kediri, sholatnya dibikin 3 tempat, di lantai 5, kemudian di luar jalan sana ada bangunan, kemudian di masjid. Yang sholat di masjid itu pengurus-pengurus saja, dan nanti ulangi lagi sholat. Itu biasa kan. Itulah selintas Pak. Dan mungkin yang terakhir ada pesan dari kami, kebetulan wakil ketua FPHW di Jawa Barat, jadi provinsi, makanya kami berani datang ke Kuningan karena Kuningan masih Jawa Barat. Ya. Nah, pesan dari Pak Ketua FPHW, mohon izin kalau sekiranya diperkenankan bisa silaturahmi ke Kuningan. Kami belum lama juga silaturahmi ke Kejaksaan Agung, kami diterima 10 orang, termasuk saya ikut di sana. Nah, itu kalau memang berkenan nanti kami suratnya, insya Allah pengurus dari Jawa Barat ini akan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.